What's up semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-38. Di episode 38 kali ini gue akan membahas salah satu sosial media yang baru berkembang belakangan ini. Namun sebenarnya sosial media ini sudah cukup lama ada di dunia dan bisa dikatakan sudah banyak digunakan di luar juga. Namun di Indonesia perkembangannya baru mulai ini terlihat. Sosial media yang gue bahas ini adalah sosial media khusus para profesional, di mana untuk saat ini masih banyak digunakan sebagai sosial medianya para pencari kerja. Sosial media apakah itu? Ya, bener banget. Sosial media akan gue bahas di sini adalah LinkedIn. Gue nggak akan membahas tentang sejarah LinkedIn karena gue nggak peduli tentang sejarahnya. Itu pun bisa dibaca di Wikipedia. Yang akan gue bahas di sini adalah perkembangan LinkedIn belakangan ini dan juga sharing pengalaman gue 3 tahun belakangan ketika gue baru pertama kali membuat akun LinkedIn. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, pertama kali gue buat akun LinkedIn, gue ngelihat bahwa sebenarnya LinkedIn itu sudah banyak penggunanya, dalam tanda kutip orang-orang yang punya akun LinkedIn. Jadi saat itu udah banyak orang yang punya akun LinkedIn. Tapi aktivitas mereka di LinkedIn itu masih sangat minim. Kok gue bisa tahu? Karena gue dulu ketika buat akun LinkedIn gue sering ngecekin beberapa akun orang-orang ternama di Indonesia. Dimana ketika gue klik, gue menemukan beberapa orang aja yang menggunakan LinkedIn dengan mengupdate status mereka. LinkedIn itu dulu masih konsepnya mirip dengan Facebook. Kita bisa menuliskan status atau update atau caption yang akan bisa kita sharing kepada orang-orang di lingkaran kita. Kita juga bisa attach konten seperti gambar dan juga video seperti Facebook lah intinya dulu. Dan LinkedIn saat itu menyediakan sebuah tools untuk membuat blog di mana kita bisa menuliskan artikel kita di sana lalu kita sharing. Gue pernah mencoba fitur ini dan bisa dibilang fitur ini cukup menarik ya karena kualitasnya hampir mirip dengan blogger. Gue coba nulis artikel dan gue coba post dan bisa dibilang gue cukup nyaman menggunakan tools itu karena simple. Lalu balik lagi ke orang-orang terkenal yang gue cekin akunnya, ada yang sering update status, ada yang nggak pernah update sama sekali. Pokoknya kontras banget deh. Dan juga mereka yang sering posting status, mereka juga ada posting artikel. Nah, yang apa yang gue bahas di sini adalah ketika mereka update status dan juga posting artikel, engagement yang mereka dapatkan itu tidak sebanyak engagement yang bisa kita lihat di Instagram. Padahal di masa itu 2 atau 3 tahun yang lalu Instagram udah booming banget. Engagement yang didapatkan di Instagram itu bisa dibilang udah cukup wow juga. Kemudian gue cross checkin lagi, apakah benar di Indonesia itu memang engagementnya masih kurang di LinkedIn dan ataukah ternyata di Amerika juga begitu. Gue cek akun beberapa orang terkenal yang ada di luar negeri ya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg. Gue cek akun mereka dan ternyata gue menemukan bahwa akun-akun profesional di luar negeri terlebih di Amerika itu engagementnya cukup besar. Akhirnya gue berpikir bahwa mungkin Indonesia belum menemukan cara yang tepat untuk menggunakan LinkedIn saat itu. Sebenarnya juga tampilan LinkedIn ya 2 atau 3 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu nggak jauh beda. Tapi mungkin orang Indonesia kala itu memiliki mindset bahwa menggunakan LinkedIn itu hanya buat cari kerja atau enggak belajar. Karena kan di LinkedIn itu juga punya semacam LinkedIn Learning gitu yang bisa digunakan secara gratis kira-kira sebulanan.
Untuk fitur sendiri ya yang gua rasakan secara personal ketika menggunakan LinkedIn yang dulu dengan sekarang, paling ada semacam kotak di samping pojok kanan gitu yang menunjukkan beberapa akun yang bisa kita follow sesuai dengan interest kita. Semacam recommendation gitulah. Kemudian untuk hubungan relasi dengan teman kita itu dia ada dua jenis ya. Yang pertama itu connect. Connect itu kayak Facebook, kita nge-add friend. Jadi kita memasukkan orang ke dalam lingkaran pertemanan kita. Lalu yang kedua ada yang namanya follow. Kita nggak terhubung secara hubungan pertemanan, tapi kita mengikuti apa yang dia posting. Dan itu bisa dilakukan kepada hampir semua akun gua rasa. Makanya dengan dua fitur ini yang berbeda, fungsinya connect dan follow ini bisa membuat semacam prioritas hubungan yang akan kita jalani dengan orang tersebut. Tapi fitur ini sih dari dulu udah ada ya. Makanya menurut gua perkembangannya nggak cukup pesat karena pas 2 tahun lalu itu gue juga nggak begitu aktif di LinkedIn, jadi nggak begitu berasa lah mungkin fitur-fitur barunya. Lalu apa yang menarik di tahun 2019 ini? Jadi di tahun 2019 ini gue melihat engagement di LinkedIn itu mulai meningkat. Orang-orang udah pada mulai bikin konten di LinkedIn. Gue merasa bahwa orang yang memulai ini adalah para founder-founder startup yang sekarang udah cukup besar startupnya. Atau bisa bilang udah bukan startup ya, udah jadi perusahaan. Misalnya seperti William Tanuwijaya, Ahmad Zaki. Gue udah pernah nyari akun mereka sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Gue menemukan dan engagementnya nggak sebanyak yang sekarang. Dan mereka itu bisa dibilang dulu jarang posting juga. Tapi sekarang gue bisa melihat mereka itu udah cukup sering posting dengan update status dan juga ada posting gambarnya juga. Dan tentunya bukan cuma mereka posting, banyak juga orang-orang yang follow William Tanuwijaya itu yang komen di postingannya. Dan menurut gue itu asik banget. Selain pengaruh dari para penggiat startup atau founder-founder startup ini, juga LinkedIn mulai melakukan pergerakan yang cukup masif ya di Indonesia. Mereka itu udah mulai bikin iklan dan ngeposting iklan mereka itu di YouTube, di media sosial, media cetak dan juga media televisi. Dimana pasti kalian tahu lah, ambasadornya itu kan si Maudy Ayunda. Nah, melihat dari apa yang dilakukan LinkedIn ini, mereka itu mulai menerapkan konsep influencer marketing, di mana mereka menggunakan seorang influencer atau public figure untuk mempromosikan produk mereka, yaitu media sosial profesional ini loh. Dan menurut gua itu berhasil banget. Belum lagi penyebab dari influencer marketing ini kan banyak banget orang yang mulai aktif menggunakan LinkedIn. Dan gue melihat bahwa pola penggunaan media sosial ini, LinkedIn ini mulai berubah. Dari dulu yang cuma buat cari kerja dan learning, sekarang orang-orang Indonesia juga udah mulai bikin konten. Artinya konten marketing ala LinkedIn udah mulai berjalan. Tentunya punya ciri khas tersendiri lah. Makanya gue gak sabar buat melihat bagaimana muncul influencer-influencer Indonesia yang basisnya di LinkedIn. Karena tentunya mereka itu pasti punya karakter atau ciri khas yang berbeda dengan influencer yang ada di Instagram dan juga influencer yang ada di YouTube. Dan lebih kerennya lagi nih, mungkin influencer-influencer ini adalah influencer yang punya skill di B2B. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kayak gini nih. Kalau kalian buka Instagram, kalian ketemu influencer, kalian kan sering lihat bagaimana mereka itu semacam endorse produk. Nah, itu kan targetnya adalah B2C. Menurut gua kalau LinkedIn muncul influencernya, ciri khas mereka adalah fokus kepada B2B. Nah, gua nggak tahu tuh gimana caranya. Pokoknya itu akan jadi hal yang menarik karena membawa angin segar. Bagaimana proses promosi antara B2B dan B2C itu kan benar-benar berbeda ya. Makanya gue menunggu banget nih gimana caranya influencer tersebut bisa mempromosikan produk B2B. Dan mungkin ya LinkedIn ini akan menjadi solusi terbaik
buat para intrapreneur yang ingin mengembangkan karirnya lebih lebar lagi. Karena sebenarnya istilah intrapreneur ini udah banyak digunakan 2 atau 3 tahun ke belakang, tapi tidak populer karena kayak apaan banget sih? Masa entrepreneur di dalam perusahaan kerja buat orang, itu kayak istilah yang aneh. Tapi dengan adanya LinkedIn ini dan perkembangan konten marketingnya sekarang ini, gua rasa entrepreneur itu akan punya tempat atau platform yang powerful buat sharing dan tentunya memperkuat posisi mereka sebagai entrepreneur. Lalu yang pengen gue bahas adalah keunikan LinkedIn. Sebenarnya ini subjektif banget dari guanya ya. Jadi gue menyebut LinkedIn itu sebagai sosial media jam 8 pagi sampai 5 sore. Loh, sosial media apaan tuh? Lu kata ke kantor kerja gitu. Ya justru itu, karena yang menggunakan profesional, mereka itu aktifnya sekitaran jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Paling banter itu sampai jam 9 malam karena hitungannya kayak lembur gitu, kayak lembur dari kantor. Kok gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue udah mantau sekitar 2 bulan, 3 bulan belakangan ini di LinkedIn, dan postingan-postingan orang-orang itu sekitaran jam segitu, jam 8 pagi sampai jam 6 sore mentok. Ada lah yang jam 9 malam, tapi jarang banget. Dan itu untuk orang-orang Indonesia yang gue follow atau gue ikutin. Kalau orang luar negeri kan beda ini ya, zona waktu ya. Ya kalau misalnya jam segitu, misalnya jam 5 sore kita udah nggak posting, tapi ada postingan dari mereka, mungkin di tempat mereka itu baru jam 9 pagi atau 10 pagi, gua nggak tahu. Pokoknya beda zona waktu deh. Makanya postingannya kalau kita follow tetap masuk. Kita jam 9 malam pun, kalau jam 12 malam pun masih ada. Tapi yang Indonesia itu bener-bener antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan mentok-mentok sampai jam 9 malam. Tapi mungkin ya yang paling sulit digunakan dari LinkedIn itu adalah cara untuk menjalin relasi pertemanan dengan orang lain itu dengan cara connect. Yang bebas itu yang follow. Kalau connect itu kita biasanya harus berada di lingkaran kedua atau ketiga. Maksudnya apa tuh? Maksudnya begini. Kalau gue kenal sama temen gue itu kan lingkaran pertama. Lalu temen gue punya kenalan nih, itu lingkaran kedua. Gue temenan sama yang lingkaran kedua. Lalu ada lingkaran ketiga lagi, itu pokoknya temennya. Sehingga kita bisa menjangkau orang yang setidaknya punya relasi di antara kita. Tapi meskipun punya hubungan relasi dengan teman kita nggak bisa kontak langsung gitu, nggak bisa langsung connect. Kita perlu melalui proses yang namanya kirim pesan dulu. Kalau kata orang-orang yang ada di LinkedIn ya, dengan mengirim pesan itu kita menyampaikan bahwa kita itu ingin menjalin relasi secara baik-baik, bukan yang asal-asalan kayak di Facebook atau di Instagram. Makanya sampai saat ini bisa dibilang LinkedIn itu masih cukup terjaga lah tata keramanya dengan baik. Kemudian kekurangan yang lain dari LinkedIn itu adalah pembatasan fiturnya. Jadi kalau lu pengen jadi sales dan lu pengen kontak orang yang tidak ada di dalam lingkaran lu, dia ada semacam kuota buat kirim message. Nah kalau misalnya message lu udah habis kuotanya, lu harus beli lagi dan itu bayarannya cukup mahal. Tapi gue paham sih itu karena mereka itu kan sosial medianya profesional dan cara monetizingnya juga harus profesional, nggak boleh abal-abalan. Makanya lu bayar baru dapet fiturnya. Tapi sih buat monetizing dari segi menjual fitur atau premiumnya atau learningnya itu sih gue secara personal nggak punya masalah, karena toh itu cara mereka buat cari duit. Dan memang mereka itu masih basisnya dari Amerika. Indonesia baru berkembang aja. Mungkin aja ke depannya nanti mereka itu menciptakan sebuah model yang berbeda dengan yang Amerika, tapi untuk diterapkan di Indonesia kan bisa jadi. Makanya santai aja lah nungguin perkembangannya LinkedIn ini. Oke, gua rasa itu aja pembahasan di episode 38 kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum nyobain LinkedIn, cobain deh. Karena gratis kok buat bikin akunnya. Dan kalau misalnya kalian udah buat akunnya, coba deh jalinlah koneksi dengan teman-teman kalian yang udah punya akun.
atau ikutin orang-orang ternama yang udah tenar di Indonesia, kayak founder-founder startup atau founder-founder perusahaan yang udah gede gitu, karena mereka cukup aktif ya di sosial media ini. Dan mungkin gue bakal sertain nih link atau username akun LinkedIn gue, jadi kalau kalian mau connect sama gue atau follow gue terserah lah. Toh gue santai kok kalau lu mau ajak gue ngobrol atau diskusi. Well, gue rasa segitu aja. Jadi opsi ada di tangan kalian. Menjadi profesional merupakan salah satu tujuan kita menjalani hidup kita selama ini. Tapi tentunya, titel profesional itu bukanlah titel yang bisa disimpan sendirian. Toh buat apa kita memiliki titel profesional tapi orang lain nggak tahu kita adalah seorang profesional. Makanya dibutuhkan platform untuk memberitahu pada orang lain bahwa kita adalah seorang yang profesional dan dapat diandalkan dalam pekerjaan. Sekian dari gue Din, Opsiana Podcast. Thank you.